Channel Grocery Education. Sekarang kita akan membahas KUP atau Ketentuan Umum Perpajakan. Jadi langsung aja. Yang pertama, apa sih pajak itu? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu bunyi pasal 1 angka 1 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Nah, di sini ada bagan mengenai fase-fase kapan kita akan menjadi wajib pajak. Di saat berlakunya undang-undang, tentu saja akan muncul yang namanya hak dan kewajiban. Sebagai warga Indonesia, kita wajib untuk membayar pajak. Di sini terdapat NPWP. Apa yang dimaksud NPWP? NPWP itu nomor pokok wajib pajak. Wajib pajak berkewajiban untuk mendaftarkan diri dan memiliki NPWP ketika memenuhi syarat sebagai wajib pajak, yakni di atas PTKP sebesar 54 juta. Wajib pajak harus menggunakan NPWP untuk melaporkan dan membayar pajak secara benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya ada PKP. PKP ini berhak mengkreditkan pajak masukan atas pembelian barang atau jasa dari pajak yang dipungutnya, yakni untuk pajak keluaran. PKP juga berhak mendapatkan kompensasi kelebihan pajak yang telah dibayarkan apabila terdapat lebih bayar dalam SPT masa. Kewajibannya adalah wajib untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan atas barang mewah dari barang dan jasa yang dijual kepada pihak lain. PKP juga wajib menerbitkan faktur pajak atas setiap transaksi kena pajak. Selanjutnya itu ada pembukuan. Pembukuan ini wajib pajak berkewajiban untuk melakukan pembukuan yang benar dan sesuai standar yang berlaku, guna mencatat seluruh transaksi keuangan. Pembukuan ini digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Wajib pajak harus menyimpan pembukuan selama 10 tahun, sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh perundangan perpajakan. Yang wajib pembukuan itu adalah badan, yang pertama badan, yang kedua adalah orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, tetapi memiliki peredaran usaha di atas 4,8 miliar. Jadi, kalau kamu melakukan, jika Anda orang pribadi, ya, dan melakukan pekerjaan bebas, tetapi peredaran usahanya di bawah 4,8 miliar, itu tidak wajib melakukan pembukuan, hanya pencatatan. Dan jika kamu karyawan, itu tidak wajib pembukuan. Seperti itu. Ada penyampaian SPT. Wajib pajak berkewajiban untuk menyampaikan SPT secara tepat waktu. SPT tahunan untuk wajib pajak orang pribadi paling lambat 31 Maret atau 3 bulan, ya, 3 bulan tahun berikutnya. Kalau untuk badan itu 4 bulan. Atau lebih tepatnya 30 April setiap tahunnya. Wajib pajak juga wajib memberikan data dan informasi yang benar serta lengkap dalam SPT yang disampaikan. SPT harus mencakup semua penghasilan yang diperoleh serta pajak yang telah dibayarkan atau disetor. Nah, selanjutnya itu pemeriksaan. Pihak DJP atau Fiskus akan melakukan pemeriksaan dalam jangka waktu 5 tahun. Jika seandainya dalam 5 tahun ini tidak ada pemeriksaan, maka yang terjadi adalah kewajiban wajib pajak Anda itu sudah selesai. Ya, selesai. Tapi jika seandainya terjadi pemeriksaan, maka itu akan masuk ke fase pengawasan. Jika seandainya pajak yang Anda setorkan itu terdapat kekurangan, ya, yang umumnya keluar ini akan SKP KB, ya, SKP KB atau surat ketetapan pajak kurang bayar, yang umumnya diterbitkan oleh
Fiskus atau DJP untuk melakukan penagihan pajak kepada wajib pajak karena beberapa kondisi yang mungkin saja ya seperti wajib pajak kurang bayar jumlah pajaknya yang seharusnya atau karena adanya kesalahan penghitungan tarif pajak yang menyebabkan terjadinya kurang bayar. Nah, kalau seandainya ya di sini Anda langsung bayar kekurangannya, maka kewajiban pajak Anda selesai. Tapi kalau seandainya Anda itu tidak terima atas informasi kekurangan yang terjadi ini, Anda bisa melakukan keberatan. Nah, ini masuk ke pasal 1. Keluarlah surat keterangan keberatan. Jika masih Anda tidak terima di fase sengketa ini, Anda bisa terakhir melakukan banding. Banding ini sudah masuk ranahnya Mahkamah Agung. Ya, ini keluarlah putusan banding. Putusan banding ini sifatnya final. Jadi Anda tidak bisa melakukan defense lagi. Di sini kewajiban Anda sudah selesai. Setiap fase di sini ya, 1, 2, dan 3 ini memiliki denda masing-masing. Nah, jadi kalau misalkan Anda di fase pengawasan ini tidak melakukan pembayaran gitu ya, terus Anda lempar lagi ke fase sengketa yakni keberatan, tetapi ternyata pajak Anda itu ternyata terbukti masih terdapat kekurangan, maka yang terjadi adalah denda Anda akan bertambah. Denda pajak Anda akan bertambah. Seperti ini. Begitu pula di sini. Dendanya akan bertambah dan bersifat kumulatif. Oke, lanjut. Selanjutnya ini ada jenis-jenis pajak. Untuk pajak itu dibagi dua. Yang pertama itu pajak pusat, ya, dan yang kedua itu pajak daerah. Untuk pajak pusat itu ada pajak penghasilan, ya, PPH, atau PBB sektor P3. P3 ini mencakup perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Selanjutnya itu ada PPN dan PPNBM. Nah, untuk pajak daerah itu dibagi tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota. Untuk tingkat provinsi itu ada bea balik nama sama pajak kendaraan. Untuk tingkat kabupaten dan kota ya, itu ada pajak hotel restoran yang biasanya itu 10%, terus ada pajak hiburan, pajak radio, BPHTB, dan PBB sektor P2, yakni pedesaan dan perkotaan. Nah, di sini siapa yang wajib ber-NPWP ya? Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Selanjutnya, apa itu badan? Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha atau tidak. Terdiri dari badan hukum seperti perseroan terbatas, ya, CIPI, koperasi, yayasan, dan lain-lain. Terus ada badan lainnya, yakni bentuk kerjasama dua orang atau lebih untuk membuat usaha atau kegiatan. NPWP ya untuk badan itu sejak berdiri atau usaha kegiatan dilakukan. Jadi badan di saat berdiri itu sudah wajib ber-NPWP. Nah, di sini ada tipe-tipe orang pribadi ya. Dibagi itu ada usaha. Jadi orang pribadi yang melakukan usaha. Selanjutnya itu pekerjaan bebas, yakni pekerjaan yang memiliki keahlian khusus yang tidak terikat hubungan kerja. Contohnya itu ada dokter, akuntan, ya, arsitek, dan lain-lain. Selanjutnya ada pekerjaan, yakni karyawan, ya, dan buruh. Dan ini ada OP lainnya yang masuk seperti pendapatan sewa, bunga, dividen, hadiah, dan royal. Oke, lanjut. Untuk orang pribadi,
ya, kewajiban NPWP-nya itu jika orang pribadinya menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, ia tidak peduli melihat untung atau ruginya, itu tetap wajib ber-NPWP, ya. Orang pribadi ya, yang menjalankan pekerjaan bebas itu wajib ber-NPWP. Nah, sedangkan orang pribadi tidak menjalankan usaha pekerjaan bebas atau ya yang melakukan pekerjaan terikat hubungan kerja, ya, penghasilan melebihi PTKP yakni 54 juta, di atas 54 juta itu wajib ber-NPWP. Tapi kalau seandainya kurang 54 juta dalam tahun, ya itu berarti penghasilan Anda di bawah PTKP itu tidak wajib ber-NPWP. Selanjutnya PTKP ya. Mulai tahun 2016 PTKP itu untuk orang pribadi ya. Jika Anda sendiri itu hitungannya 54 juta. Status kawin ya, ini 4,5 juta. Status kawin ini hanya bisa digunakan ke suami. Jadi kalau seandainya istri melakukan SPT ya, melakukan SPT itu status kawinnya itu tetap tertulis tidak kawin. Karena apa? PTKP untuk status kawin itu hanya untuk suami. Nah, jika penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami, maka PTKP-nya itu akan bertambah menjadi 54 juta. Itu jika penghasilannya digabung. Selanjutnya ada tanggungan, itu besarannya 4,5 juta untuk satu orangnya. Dan maksimal tanggungan itu sebesar 3 orang. Apa yang dimaksud tanggungan? Tanggungan itu ya keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus dan anak angkat yang ditanggung sepenuhnya. Itu artinya jika Anda memiliki dengan asumsi ya, Anda memiliki 4 anak gitu ya. Itu Anda tetap diakuinya itu yang sebagai PTKP-nya hanya 3. Seperti itu ya. 3 anak kali 4,5 juta. Oke, selanjutnya ini penghasilan istri yang digabung, yakni semua penghasilan istri selain penghasilan yang bersumber hanya dari pekerjaan dari suatu pemberi kerja yang telah dipotong PPh 21. Selanjutnya ada pengukuhan NPWP secara jabatan. Pihak Fiskus atau DJP menerbitkan NPWP atau mengukuhkan PKP secara jabatan apabila WP atau PKP tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan diri sesuai ketentuan. Kewajiban perpajakan bagi WP yang diterbitkan NPWP atau dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan dimulai sejak WP memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 tahun sebelum diterbitkannya NPWP atau dikukuhkannya sebagai PK. Nah, jika Anda dikukuhkan NPWP secara jabatan, itu akan terkena denda. Karena apa? Karena Anda itu tidak melakukan kewajiban perpajakan Anda. Oke. Selanjutnya itu ini ada menghitung ya, contoh-contohnya sesuai ketentuan undang-undang PPh 21, 23, 25. Terus ini ada definisi potongan, yakni mengambil sekian persen dari penghasilan yang kita bayarkan ke pihak lain. Pungutan menambah sekian persen dari penghasilan yang kita bayarkan ke pihak lain. Menyetor, yakni sebesar sekian persen yang telah kita potong, ya, disetorkan ke kantor pos atau bank dengan surat setoran pajak SSP. Nah, kalau melaporkan itu menggunakan surat pemberitahuan.